rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah keluarga yang bervisi atau bertujuan dengan syurga. Kita ingin agar suami kita, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya bisa berkumpul kembali bersama-sama di syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu, Pak? Saya kehilangan ayah saya 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Juni 2021 yang lalu. Tepat 1 tahun ayah saya wafat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menyayangi beliau. Sedih pasti 6 bulan pertama ketika menyebut namanya biasanya suara saya bergetar. Kemarin bahkan ketika acara pengajian Ria Ricis, kemarin baru ada pengajian, adik saya yang nomor 3 yang bungsu masih menyebutkan nama ayah bergetar. Sampai hari ini saya masih menghindari untuk melihat foto dan video-video ayah saya. Ada satu yang membuat saya sebetulnya merasa terhibur untuk tidak bersedih berlarut-larut, karena saya tahu bahwa kematian adalah perpisahan sementara, bahwa nanti bisa ketemu lagi dengan almarhum papa saya insya Allah di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Bapak dan Ibu semua, ketika kehilangan orang-orang yang kita cintai, sedih pasti, tapi kita enggak sedih berlarut-larut karena kita tahu mereka ada dan akan kembali bertemu dengan kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Pak, Bu? Kalau kita datang reuni saja, bahagia enggak kira-kira? Teman-teman SD, SMP, SMA, atau bahkan teman-teman yang dulu pernah bersama-sama ada kesempatan reuni. Dan ternyata umat Islam juga punya kesempatan untuk reuni bersama-sama dengan orang yang dicintainya, bertemu kembali dengan orang-orang yang dicintainya, yakni di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu ayah, bisa bertemu ibu, bisa bertemu anak-anak, Masya Allah. Tidak ada kesedihan berlarut-larut, insya Allah tidak ada. Karena ini hanya soal waktu. Kita pun akan menunggu giliran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat insya Allah, kembali ke syurga Allah yang tidak ada sakit lagi, ya Bu, tidak ada sedih lagi, tidak ada keterpurukan lagi, bahagia abadi selamanya bersama orang-orang yang kita cintai di syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita dan anak-anak kita bisa masuk syurga Allah? Di dalam Al-Quran banyak pembahasannya, cara-cara kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini izinkan saya membacakan ciri-ciri orang-orang yang bisa masuk syurga dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 dan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Surah dan ayat yang sangat terkenal yang mungkin teman-teman sudah tahu, tapi kita bahas satu persatu agar akhlak-akhlak para penghuni syurga ini dimiliki tidak hanya untuk kita, pasangan kita, dan juga anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat ke-133 sampai 135, di sini dijelaskan mengenai ciri-ciri secara singkat mengenai mereka yang menjadi penghuni syurga, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini pastinya ganjarannya adalah syurga. Beberapa ciri-ciri mereka adalah, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Orang-orang inilah yang harus ada karakternya pada diri kita dan diri anak-anak kita, keluarga kita. Karena setiap manusia punya goals dalam kehidupan. Perusahaan saja punya goals, sekolah, pesantren, yayasan, atau apapun itu punya goals, punya tujuan. Begitu pula kehidupan kita. Kita punya tujuan yang jelas, apa itu syurga. Untuk mencapai syurga ada ciri-ciri tersendiri. Di dalam Al-Quran, kelanjutan dari ayat tersebut, surah Ali Imran ayat 134.
digambarkan para penghuni syurga yang bertakwa ini memiliki ciri-ciri alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dijelaskan orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang bertakwa, mereka, diri mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka adalah mereka yang senantiasa berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ketika ada dia berinfak, bahkan ketika dia tidak ada tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada banyak infaknya, ketika enggak ada tetap berinfak walaupun sedikit. Bahkan berinfak ini dijadikan posisi yang di awal disebutkan teman-teman sekalian. Teman-teman perhatikan surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Di situ orang-orang yang sudah meninggal dunia berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak tunda kematianku? Kalau engkau tunda kematianku, ya Allah, aku pasti akan bersedekah, ya Allah. Bersedekah dikatakan. Dan beramal salih, ya Allah. Jadi mau masuk syurganya Allah, tanamkan pada diri kita, anak-anak kita, bukan orang yang pelit, kikir, memikirkan diri sendiri, tidak. Tapi orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayat yang bersedekah mengenai sedekah teman-teman sekalian. Terlalu banyak ayat-ayatnya. Berinfak kepada sesama manusia, maka Allah akan berinfak kepada kita. Dan tidak pernah ada kisah di mana ketika orang berinfak dia jatuh miskin. Tidak mungkin, betul? Tidak mungkin. Orang yang semakin berinfak, Allah janji. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Di situ janji Allah bagi orang-orang yang gemar berinfak. Terlalu banyak teman-teman sekalian janji-janji Allah untuk orang-orang yang senantiasa berinfak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-Baqarah 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Artinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang masuk syurga, salah satu amalan yang rutin dia lakukan, dirinya, anak-anaknya, keturunannya adalah mereka yang peduli dengan orang lain. Apa itu? Berinfak. Membantu orang lain. Sebagaimana suatu hari kita ingin dibantu oleh orang lain, maka bantu dulu orang lain. Kita bantu orang lain, suatu hari kita susah, pasti nggak mungkin Allah nggak bantu. Betul teman-teman sekalian? Nggak mungkin. Mungkin kadang-kadang Allah memang nggak kasih harta secara uang misalnya, tapi Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita harmonis, Allah kasih anak-anak kita sekolah yang baik, Masya Allah. Bukankah rezeki itu tidak hanya berupa uang, tapi berupa hal-hal yang bisa kita nikmati, itu juga rezeki. Maka salah satu ciri atau akhlak dia gemar berinfak. Ajak diri kita, anak-anak kita gemar berinfak teman-teman sekalian. Harusnya kita menjadi orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada infak ini, infak itu, kasih semampu kita. Masjid ini bisa terbangun karena infak dari orang-orang yang saleh, betul ya Bu? Dan bayangkan, ada orang yang sedekah lampu nih Bu, bayangin lampu-lampu nih, orang sedekah lampu. Sepanjang lampu itu digunakan, pahala yang ibu-ibu dapatkan dari mendengarkan pengajian, orang-orang sholat karena penerangan dari lampu-lampu, dia dapat pahalanya, Masya Allah. Karpet, orang-orang sedekah karpet, betapa banyak ribuan orang sujud di masjid raya ini, dia juga dapat pahalanya, Masya Allah. Jadi berlomba-lomba, begitu ada kesempatan infak, berinfak teman-teman sekalian. Kedua, dalam surah Ali Imran kelanjutannya, ciri para penghuni syurga, orang-orang bertakwa adalah mereka yang orang-orang yang menahan marah. Dia marah tapi dia tahan. Kata Rasulullah, orang yang paling kuat bukan orang yang pandai bergulat, pandai berkelahi, tapi orang yang paling kuat adalah orang yang paling pandai dalam menahan amarahnya. Seorang istri pada suami, suami kepada istri, bukan yang kuat adalah mereka yang kuat suaranya, kuat membentaknya, kuat banting-bantingnya, bukan. Yang kuat adalah mereka yang kuat dalam menahan marahnya, bergejolak di dirinya, dia mau berteriak, dia mau melakukan sesuatu tapi dia tahan. Ciri orang-orang bertakwa yang Allah ganjar dengan syurga. Kata Rasulullah, la taqdab walakal jannah. Hadis ini banyak dihafal oleh anak-anak kecil kita, jangan marah bagimu syurga. Menahan marah tidak mudah,
Tidak mudah. Pernah pada suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau didatangi oleh seorang Arab Badui yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tadinya Sayyidina Abu Bakar tidak membalas teman-teman sekalian dan Rasulullah tersenyum. Kemudian kedua kalinya masih dicaci maki dan Sayyidina Abu Bakar mulai terpancing dan Rasulullah pergi. Maka Sayyidina Abu Bakar mengejar Rasulullah dan mengatakan, "Kenapa engkau pergi ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, ketika engkau menahan amarahmu, engkau kunci mulutmu rapat-rapat dengan tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Aku lihat betapa banyak malaikat-malaikat di sekitarmu. Tapi ketika engkau mulai membalas, engkau mulai mengatakan hal-hal yang serupa, aku lihat malaikat-malaikat pergi dan banyak syaitan yang mengitarimu. Begitulah teman-teman sekalian. Intinya adalah ternyata sebagai orang yang bertakwa mau surga, maka belajar untuk menahan marah. Belajar untuk menahan, mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang merusak. Kenapa? Kalau kita marah, teman-teman sekalian, kadang-kadang kita nggak sadar, betul Bu, Pak? Kita bisa melakukan apapun, kita bisa mengucapkan apapun yang kalau kita sudah sadar, kalau kita sudah stabil, kita bisa menyesal akibat kemarahan kita itu. Kita membuat sebuah keputusan, kita bisa menyesal. Makanya jangan pernah membuat sebuah keputusan pada saat marah. Karena dalam keadaan yang tidak stabil, nggak boleh. Maka yang kedua, ciri-ciri hamba Allah penghuni surga yang bertakwa adalah dia mampu dalam menahan marah. Rasulullah itu kalau marah itu terlihat hanya dari wajahnya saja yang mulai memerah gitu. Tapi Rasulullah tidak pernah meneriaki kata-kata dengan kata-kata kotor, membentak, tidak. Dan pun Rasulullah marah kalau agamanya yang dihina, bukan dirinya yang dihina teman-teman sekalian. Maka ciri dari orang-orang yang bertakwa, dia adalah orang-orang yang mampu menahan marah. Di balik kata menahan marah itu ada sabar, ada lapang dada. Betul kan teman-teman sekalian, lapang hati itu. Di balik kata-kata menahan marah itu. Ketiga, dalam surah Ali Imran masih teman-teman sekalian, kita ajarkan diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, mau jadi penghuni surga, mau reuni sama-sama di surga, ada akhlak yang harus engkau miliki. Yaitu apa? Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya teman-teman sekalian, kita memaafkan kesalahan orang lain bukan untuk orang lain, bukan. Sesungguhnya ketika engkau memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakitimu untuk dirimu sendiri. Bayangkan betapa sakitnya kita kalau bertahun-tahun memendam marah, dendam, benci, iri, dengki. Penyakit hati itu bisa membuat kita sakit fisik. Kenapa? Kalau sudah kotor di sini masuk ke pikiran kan? Masuk ke pikiran lama-lama sakit fisik, bisa nggak kira-kira? Orang-orang sakit gara-gara stres, mikirin ini itu, bisa nggak? Bisa. Menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah nggak? Nggak mudah teman-teman sekalian. Memaafkan kesalahan orang lain itu tidak mudah. Mari kita lihat teman-teman sekalian, ini pernah terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah teman-teman sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya anak namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Difitnah. Siti Aisyah difitnah. Jadi kalau ibu satu hari nanti difitnah atau diberi kata-kata yang lain-lain, jangan kaget. Seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha saja difitnah. Difitnah selingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi yang menyebarkan fitnah tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Menebarkan fitnah di seluruh Madinah. Siapa yang ikut-ikutan menebar fitnah? Ada salah seorang saudaranya Sayyidina Abu Bakar yang selama ini Sayyidina Abu Bakar selalu memberikan nafkah untuknya. Sudah dibantu kehidupannya, ikut-ikutan fitnah. Maka wajar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu marah dengan orang itu. Istilahnya, saya sudah memberikan kamu kehidupan, kamu ikut-ikutan menfitnah keluarga saya. Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar berjanji untuk tidak lagi memberikan bantuan dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Sayyidina Abu Bakar memaafkan kesalahan orang tersebut sebagaimana kita manusia biasa ingin ketika kita berbuat salah Allah memaafkan kita. Betul nggak Bu? Kalau kita buat salah kita inginkan Allah maafkan kita. Kalau begitu ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, kenapa kita nggak mau maafin dia? Adapun dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha teliti dalam perhitungannya. Allah yang balas insya Allah. Allah Maha teliti. Tugas kita adalah kita mendamaikan diri kita sendiri insya Allah. Bersihkan ini, bersih. Allah yang Maha mengetahui atas perbuatan dia dan Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha membalas. Bersihkan di sini, bersih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-22? Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada.
Bukan hanya sekadar memaafkan di lisan, tapi betul-betul minta Allah melapangkan hati kita, ya Rabb. Mudahkan ya Allah agar bisa memaafkannya ya Allah. Jadi kata-kata di Al-Quran itu bukan hanya hendaklah memaafkan, titik, bukan. Memaafkan dan berlapang dadalah, minta sama Allah agar Allah mampukan kita untuk memaafkan kesalahan dia, dan minta sama Allah agar dia tidak melakukan hal itu kepada yang lain-lain. Sebagaimana Rasulullah mendoakan orang-orang Taif yang telah memukuli Rasulullah SAW, ketika malaikat mengatakan doa saja Rasul agar Allah menghancurkan mereka, malaikat-malaikat menjaga gunung menghancurkan mereka. Kata Rasulullah, tidak, mereka orang-orang yang tidak tahu. Aku hanya berdoa agar kelak ada anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dibalik dari hikmah memaafkan itu? Masya Allah. Sekarang kalau ibu-ibu pergi ke Taif, orang-orang semuanya adalah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada kebaikan dari setiap pemaafan yang kita berikan, insya Allah. Kita pun juga punya salah. Kita pun juga hamba Allah yang banyak dosa pada orang lain. Rasanya sedih ketika kita tahu kita punya dosa, kita mau minta maaf sama dia, dia nggak maafin kita, sedih sekali. Maka kita maafkan orang-orang tersebut, minta sama Allah untuk bisa menyembuhkan hati kita, insya Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 13 juga begitu teman-teman sekalian, dikatakan, maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ciri penghuni surga, ajarkan diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, jangan ada yang bermusuhan lagi. Jangan orang tua bermusuhan dengan anak, menantu bermusuhan dengan mertua, kakak bermusuhan dengan adik, jangan. Kalaupun mereka yang bermusuhan, kita jangan. Kitalah yang menyambung tali silaturahmi itu teman-teman sekalian. Jangan kita menjadi pemutus tali silaturahmi, jangan. Kita mau menjadi penghuni surga. Kita mau, walaupun dia mungkin tidak mau menyambung, kita yang menyambung, kita yang memulai, insya Allah. Orang-orang yang minta maaf duluan, kadang-kadang mereka ngerasa, saya nggak mau minta maaf duluan karena saya nggak salah. Terkadang menurut saya, orang-orang yang minta maaf duluan justru menunjukkan kelapangan hati, kedewasaan, kematangan, agar masalah itu tidak berlarut-larut. Ketika sudah semakin damai, maka bisa saling berbicara lebih enak. Menurut saya seperti itu. Tapi menurut Al-Quran kita memaafkan kesalahan orang lain. Al-Quran gak nyuruh kita minta maaf loh. Memaafkan kesalahan orang lain. Artinya sebelum orang itu minta maaf, kita maafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti hati kita. Dan itu berguna untuk kita. Kita akan hidup lapang, hidup hati bersih, beribadah khusyuk, bekerja khusyuk. Bayangkan kalau orang yang dendam terus menerus, sempit hidupnya, betul ibu-ibu sekalian? Maka jangan ada amarah berlarut-larut bertahun-tahun pada diri kita, minta sama Allah bersihkan. Kemudian berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.